Hai, halo, shalom semuanya, sobat Abba Talks. Kita ketemu lagi di Sabtu sore dalam acara Abba Talks, diskusi live di Instagram. Nah, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah bergabung, sambil menunggu teman-teman lain yang akan bergabung juga. Silakan Bapak Ibu Saudara ambil posisi yang nyaman, siapkan snack, siapkan minum. Kita akan santai diskusi sore hari ini karena tema pada sore hari ini sangat menarik sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mulai infokan teman-teman yang lain, ingatkan teman kompak, teman komsel untuk bisa join, stay tune di Instagram Abba Love kita pada sore hari ini. Kita akan simak Abba Talks pada sore hari ini bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dengan tema yang sangat relevan sekali yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Bahkan kita sendiri pun akan mengalami apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga sebelumnya mengingatkan sambil menunggu teman-teman untuk join, saya ingatkan kembali terus bahwa kita setiap hari ada Koram Deo, Mesbah Koram Deo ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah join di salah satu Koram Deo. Mungkin Bapak Ibu yang belum, saya ingatkan kembali bahwa kita ada berbagai pilihan Mesbah Koram Deo. Ada yang pagi, jam 6 pagi. Terus kemudian ada yang jam 7 malam, jam 8 malam, dan jam 9 malam. Nah, ada sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara. Khusus setiap hari Minggu mulai besok tanggal 2 Mei, kita ada yang namanya KKR. Nah, tapi KKR ini singkatannya dari Kompak Keluarga Rame, yaitu Mesbah Koram Deo, tapi kita bersama-sama dengan keluarga. Khusus untuk hari Minggu, setiap hari Minggu mulai 2 Mei besok itu dimulai pukul 6 sore. Yang biasanya jam 7, kita mulai jam 6 sore. Nah, ada pengajaran di sana dan kemudian kita akan bersama-sama ikut dalam Mesbah Koram Deo. Nah, menariknya dalam KKR ini besok ada pengajaran yang akan disampaikan oleh Kak Edi Leo ya, Pastor Edi Leo. Nah, kita simak seperti apa, pasti itu menarik sekali. Dan juga jangan lupa besok hari Minggu, teman-teman semua stay tune dan ikutin ibadah raya, ibadah minggu bersama online di channel Abba Love KTC JGC dengan tema besok cara mempraktikkan disiplin rohani. Jangan sampai lewatkan bersama keluarga, bersama teman-teman kompak, teman komsel, kita ibadah raya, ibadah minggu bersama-sama secara online di channel YouTube Abba Love KTC JGC. Oke, ya teman-teman, tema pada sore hari ini yaitu emotion hack. Emotion hack. Cakep bener ya. Sehat emosional serupa Kristus. Itu di belakang saya ada bannernya ya, bersama narasumber yang luar biasa sekali yang saya juga kenal banget sama beliau ini. Beliau adalah International Certified EQ Trainer and Coach. Kemudian beliau juga Professional MBTI and DISC Coach. Lalu kemudian dia ini pengarang dari 43 buku, sangat produktif sekali, termasuk 8 buku diantaranya mengenai EQ, Emotional Quotient, kecerdasan emosi. Beliau juga adalah EQ Coach for Indonesian Idol since 2012. Sejak 2012, narasumber kita ini merupakan coach untuk EQ buat para finalis Indonesian Idol. Super sekali ya. Siapa? Beliau adalah Bapak Yosua Iwan Wahyudi. Oke, kita lihat apakah dia sudah ada bersama-sama kita untuk kita bisa invite bergabung bersama-sama. Let's see. Oke. Tapi mari kita lihat apakah saya panggilnya Bro ya, karena memang kita sepantaran. Bro Iwan. Oi, Selamat sore. cakep. Hai bro Iwan. Saya panggil Bro ya, bukan Bapak ya, supaya kita tidak terkesan tua ya, brother ya. Muda dari Info, jadi harusnya dipanggilnya Dek aja. Jangan dong. Atau saya panggil Koko nih, Koko Iwan nih. Iya, seneng banget.
Senang banget bisa ketemu lagi ya setelah sekian lama kita tidak pernah bersua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Iwan ini pernah satu tim, kita sama-sama dulu di Metanoia, dan saya tahu persis luar biasa journey-nya Iwan. Mulai dari buku pertama ya bro ya. Saya mendapat kehormatan untuk menyaksikan buku pertamanya Iwan. Itu WMI ya? Benar ya? Bukan yang Get Your Wisdom, Oh ya, yang lampu. yes, get your wisdom. Get Your Wisdom, WMI Yesaino, dan semua sampai akhirnya boom, luar biasa menjadi Yosua Iwan Wahyudi sekarang yang amazing, awesome, super duper luar biasa sekali. Saya sebenarnya agak grogi karena dia ini saksi hidup masa lalu saya yang penuh dengan kekelaman. Wah. Ya kalau Ini menunjukkan dulu madesu banget lah pokoknya bentukannya ya. luar biasa. Bentukannya menunjukkan banget. Jadi makanya aduh ingat masa-masa itu. Wah, Aduh. itu sih menunjukkan banget. Wes, kalau kamu lihat dulu grogi, kalau aku lihat sekarang jadi insecure nih. Wah, luar biasa nih. Oke, Wan. Tema kali ini menarik banget. Ini sangat menjadi domainnya kamu. Kamu expert banget dalam hal emosi, emotion EQ. Kamu sangat skilled, sangat terlatih dan sudah profesional sekali di situ. Nah, kita bahas tentang emotion hack. Subtitlenya sehat emosional serupa Kristus. Nah, bro, bisa dijelaskan nggak, bro, apa sih maksudnya emotional hack ini, bro? Silakan deh. Kalau kita pakai bahasa emotional hack kan berarti hack itu kan kayak orang kalau di dunia IT kan nge-hack gitu ya, mengintervensi ya. Jadi tadinya itu ada sesuatu yang normal, tiba-tiba diintervensi, bisa dibelokkan, bisa diputus, bisa ditambahkan, pokoknya dia diintervensi lah. Jadi kalau kita bilang emotional hack kan berarti kita mencoba mengintervensi perasaan atau emosi ya. Baik perasaan saya diri sendiri maupun perasaan orang lain sebenarnya juga bisa kita hack juga. Nah, jadi kita bicara emotional hack itu bagaimana kita mengintervensi perasaan yang muncul sama seseorang. Oke. Mungkin juga jadi sebuah pertanyaan ya, kenapa kok perlu diintervensi gitu? Emang ada apa dengan perasaan saya kok harus diintervensi gitu kan? Nah, karena seringkali perasaan kita ini tidak sejalan dengan apa yang kita pengen. Kita pengennya sabar, tapi perasaan kita marah-marah gitu ya. Kita pengennya itu lebih tenang, tapi perasaan kita gelisah gitu kan. Nah, perasaan kita tuh tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Nah, makanya kemudian kita perlu nge-hack gitu ya. Perlu intervensi supaya dia itu bisa dibelokin atau diubah atau ditambahkan, dikurangkan supaya jadi seperti apa yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan kalau judul pada sore hari ini kan serupa Kristus. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu kan subtitlenya sehat emosional serupa Kristus. Nah, sehat emosional berarti kalau ada sehat emosional ada sakit emosional ya. Nah, seperti apa, bro? Yang namanya sehat emosional dan emosi yang sakit itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi perasaan kita, jiwa kita. Jadi kalau emosi atau perasaan itu kan adanya di jiwa ya. Jiwa, oke. Kejiwaan ya. Jadi jiwa itu isinya pikiran sama perasaan. Emosi kan perasaan. Nah, sebenarnya jiwa kita tuh sama kayak tubuh fisik kita. Kalau tubuh fisik itu bisa sakit, bisa terluka, bahkan bisa tanda kutip itu kronis gitu ya, kritis. Jadi ada fungsi-fungsi organ tubuh yang tidak berfungsi sehingga kemudian kita jadi dysfunction gitu ya. Nah, jiwa kita tuh juga bisa gitu. Jadi perasaan kita, emosi kita tuh juga bisa sakit juga. Nah, jadi bisa mengalami terluka juga, bisa mengalami dysfunction juga yang di dalam jiwa ini. Nah, makanya banyak orang tuh salah persepsi kok. Kalau kita ngomong sakit jiwa, di benak mereka itu kan pasti orang yang di pinggir jalan yang telanjang. Iya, kurang seon ya. Nggak mandi berbulan-bulan. Wah, itu sakit jiwa tuh. Atau yang halusinasi, lihat-lihat apa, ngomong sendiri gitu ya.
memang betul itu sakit jiwa, tapi kan itu sakit yang sudah kronis. Sama kayak tubuh fisik kita itu kan nggak selalu orang sakit itu yang disebut sakit adalah stroke, terus kanker, terus udah mau meninggal gitu kan. Itu kan yang kronis, yang kritis. Kita kena cutter aja, terluka, keluar darah dikit aja kan disebutnya sebenarnya sakit. Sakit, yes. Nah, jiwa kita tuh juga bisa gitu. Kadang-kadang cuman kena apa dikit, kita nggak terlalu berasa, nggak terlalu mengganggu aktivitas, tapi sebenarnya ada luka di perasaan kita, di jiwa kita. Oke. Jadi kalau kita ngomong emosi yang sakit, itu berbagai tingkatan. Mulai yang sangat kronis banget, sampai yang udah tak terkendali, pukul orang, bunuh orang, sampai yang paling sederhana, paling ringan, kita cuman merasa kayak terganggu aja, kok nggak enak, terganggu, tapi hidup biasa aja, masih bisa jalan baik-baik aja. Oke. Perasaan bisa sakit, jiwa kita bisa sakit, emosi bisa sakit. Ini menarik nih, cuman ada beberapa yang ada ingetin komen, suaranya agak pelan, bro. Suaramu agak pelan. Apakah, nah pilihannya dua, lu ngomong agak kencengan, atau pakai headset barangkali supaya lebih ini. Mana yang lebih ini? Sayang, materinya. Aku udah teriak-teriak tadi ya. Varises nanti. Teriak-teriak terus juga udah dicoba di handphone di sebelahku tadi suaranya juga lumayan. Oke ya. Alright, semoga soalnya di aku cukup oke karena aku pakai headset. Semoga teman-temannya yang lain dengerinnya oke. Bro, menarik tadi ketika level-level sakit. Ada yang sakitnya biasa sampai sakitnya parah. Apakah itu mempengaruhi yang namanya mood juga? Bad mood itu apakah efek sakit emosi kita lagi? Jadi kalau mood itu bedanya mood sama emosi. Kalau emosi itu sesuatu yang muncul ya, marah gitu ya, terus sedih, kecewa, itu kan emosi. Nah, mood itu adalah ekornya, buntutnya. Jadi kadang marahnya udah hilang, tapi buntutnya masih ada. Moodnya kurang semangat. Penyebabnya tadi ada pendahulunya kan, kepalanya kan. Bisa karena marah, karena kecewa, bisa karena tersinggung, bisa karena sedih, bisa karena misalkan happy, bahagia, itu kan emosi. Kadang buntutnya masih ada, bahagianya udah selesai, tapi moodnya masih enak, masih ada buntut. Kalau kita mood, itu bad mood itu sebenarnya adalah implikasi atau akibat atau buntut dari saat yang terjadi. Menarik. Nah, tapi ada beberapa nih orang yang bawanya moodnya jelek aja, tapi ketika ditanya, lu ada masalah nggak sih? Enggak ada masalah. Nah, itu apakah memang dia nggak ada masalah, atau dia nggak sadar masalahnya apa, atau gimana? Tapi moodnya nggak baik aja gitu. Itu gimana ya, bro? Sering kan ya kita jumpa ya? Perasaan atau mood itu nggak pernah muncul sendiri tanpa di-trigger. Jadi nggak ada orang itu bisa ngerasain perasaan tertentu atau punya mood tertentu tanpa di-trigger sebelumnya. Jadi kalau orang itu bisa punya perasaan tertentu atau mood terganggu atau nggak terganggu sekalipun, moodnya happy-happy aja, baik-baik aja, itu tuh karena ada something yang mendahului di awalnya. Nah, tapi banyak orang kan belajar ginian ya, jadi nggak begitu mengerti juga, jadi dia nggak nyadar bahwa apa ya yang terjadi sebelumnya, atau kemarin, atau seminggu ini, ada kejadian-kejadian apa. Jadi kalau mood, menariknya ya, mood itu bisa lama. Jadi buntutnya itu bisa lama. Bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu, bisa. Karena satu kejadian yang membuat kita merasakan perasaan tertentu gitu. Jadi marahnya mungkin 2 hari lalu, tapi nyebelinnya nggak enaknya sekarang. Iya. Bisa kayak gitu. Orang nggak nyadar, karena nggak pernah, jarang lah ya pembicaraan soal emosi, terus soal gimana kita ngenalin perilaku emosi dalam diri kita tuh kan sebenarnya jarang dibahas ya. Di sekolah juga kayaknya nggak diomongin juga ya kayak gitu ya. Mungkin apakah ini budaya kita yang cenderung untuk meredam emosi ya, menahan emosi, sehingga akhirnya kita nggak bisa open, nggak bisa jujur terhadap emosi kita kali ya. Seperti itu pengaruh ya, bro ya?
Nah, kalau di kelas itu aku ada satu sub materi. Kenapa sih kita ini punya banyak banget problem emosi? Nah, gitu. oke. Terutama kalau kita sebenarnya setiap negara punya blind spotnya sendiri-sendiri ya, Us. problem emosi ya. Oke. Aku kan kebetulan kan certified EQ trainer tuh dari namanya lembaganya Six Seconds. Nah, waktu ikut kelas Six Seconds itu kebetulan pesertanya tuh dari 5 benua waktu itu. Ada yang dari Australia, ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika. Nah, waktu ngobrol-ngobrol itu menarik. Oke. Memang, nah kebetulan di situ ada orang Indonesia yang barengan ikut sama aku, jadi itu kita cuma berdua orang Indonesia. Ya. Oke. Nah, waktu di-compare perilaku kita di dalam kelas itu dari 5 benua itu, kita ini orang Indonesia memang paling reserve gitu, paling ngomong paling terakhir lah dari urutan gitu ya. Kita tunggu paling terakhir. Kalau nggak ditanya jawab. Terus kalau ada opini-opini itu cenderung kita nunggu dulu gitu kan. Jadi aku amatin kita orang Indonesia tuh memang culture-nya tuh di-create atau dibangunnya itu tidak apa ya? Tidak cukup bagus untuk kita bisa utilize istilahnya untuk bisa memakai gitu, menggunakan perasaan kita tuh dengan baik. Nah, ini yang aku amatin. Nah, kalau kita inget-inget teman-teman waktu kecil dulu ya, mungkin orang tuamu akan melakukan salah satu di antara beberapa ini. Satu, orang tuamu akan meminta kamu untuk tidak mengekspresikan perasaan karena buat mereka itu mengganggu. Entah marah, entah happy, entah sedih, pokoknya jangan aja. Di surprise gitu ya, jangan aja. Atau cepet-cepet dialihkan ke hal yang lain gitu ya. Kita ngamuk, langsung dikasih sesuatu supaya kita cepat lupa. Dengan ngamuk. Pengalihan. Gitu kan. Entah dikasih apa, pengalihan gitu ya. Atau kita dimarahin. Nggak boleh kayak gitu. Ya marah-marah, kamu anak setan. Kamu anak setan ya, kamu marah-marah lah. Kalau dia anak setan, bapaknya siapa yang marah-marah itu kan? Berarti setannya kan dia. Jadi treatment parenting kita itu kayak gitu terhadap perasaan. Kita nggak pernah ditanya kenapa kamu marah, yang kamu rasain apa. Emangnya kalau digituin kok kamu marah, kenapa? Jarang dialog seperti itu kan jarang. Sehingga kita nih lahir dewasa tanpa memahami gua nih kenapa gitu. Pokoknya nggak boleh aja. Nah, tapi waktu kita udah gede, kan kita masih terus mengalami perasaan kayak gitu kan. Betul. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu harus bagaimana. Intinya nggak boleh. Nah, makanya kita bingung. Kita nggak suka, kita nggak mau marah, tapi kita nggak ngerti kita mesti ngapain. Gua tahu gua nggak boleh, tapi gua nggak tahu mesti ngapain. Makanya kita stres dengan perasaan-perasaan kita. Itu yang jadi problem ya akhirnya ya. Menurut gua juga dari parentingnya memang sudah banyak hal yang orang tua perlu belajar lah. Nah, kalau semuanya itu berkontribusi, baik culture, parenting, bahkan aku lihat juga pendidikan kan, murid juga untuk mengungkapkan pendapat, ekspresi itu kan kadang represif dari gurunya. Kalau semuanya itu berkontribusi pada problema emosi, bro. Pertanyaannya, gimana cara kita untuk menyadari bahwa kita mengalami sakit secara emosi, problem emosi, dan cara ngatasinya gimana? Karena kalau kita nggak sadar, ya akhirnya kalau luka, kalau Bro Iwan tadi bilang luka itu bisa infeksi kan, infeksi nanah, lama-lama bisa membunuh juga akhirnya, emosi itu bisa mematikan kita juga. Nah, deteksi awalnya gimana kalau kita sadar, kelihatannya aku lagi ada masalah emosi nih, problema nih, atau orang lain lah ya, terus cara ngatasinya gimana, bro? Paling simpel tuh gini, kita berasa tubuh kita sakit atau tidak normal, itu pada waktu kapan? Pada waktu kita kehilangan kendali atas tubuh kita. Kita pengen jalan, tapi kaki kita kok nggak bisa digerakin. Atau digerakin susah. Atau tiap digerakin kok sakit, ngilu, atau perih. Berarti kan kita suspect ada something wrong kan gitu kan. Kita pengen tidur tapi kok nggak bisa tidur gitu ya, misalnya kok apa segala macam. Nah, intinya kalau tubuh kita ini nggak bisa kita kendalikan sesuai yang kita harapkan, berarti kita suspect
ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita. Oh. Nah, perasaan juga, waktu kita nggak bisa mengendalikan, misalkan terlalu happy sampai kita kok nggak bisa mengendalikan ya kebahagiaan saya, itu pun something wrong. Oh, bahkan tuh happiness Contohnya, ya? iya. Oh, oke. Contohnya orang pakai narkoba, Oke. Ya, ekstasi. ya. Obat ekstasi itu kan diambil dari kata ekstasi. Ekstasi itu kan sebuah hilarious joy gitu ya. Ya, berkelebihan, betul. Terlalu overwhelmed gitu kan, Yes. ekstasi gitu. Yes. Nah, itu sampai orangnya kan bisa ngendaliin, bisa nari-nari di atas meja, bisa cerita semua yang nggak perlu diceritain. Nah, itu sebenarnya nggak normal. Something wrong. Oke. Nah, jadi kalau kita mulai merasa, kok gue sedih sampai gue nggak bisa ngendaliin diri gue ya. Oke. Sampai ini sudah menguasai gitu, mengambil alih keputusan, mengambil alih sikap-sikap hidup saya. Nah, itu something wrong tuh. Kita perlu telusuri apa yang sakit, apa yang terluka, apa yang nggak dysfunction di dalam pikiran dan perasaan kita. Nah, itu simpelnya kayak gitu loh. Jadi kalau saya jelasin panjang lebar kan susah ya. Yes. Aku biasanya kalau ngajarin 101-nya tuh mulai dari itu aja. Oke. Kita masih bisa nggak mengendalikan diri? Menarik. Kalau udah mulai nggak bisa, menarik. Itu something wrong. Termasuk juga belanja, nggak bisa ngendaliin diri ya. Wah, pengen banget. Itu kan perasaan. Iya. Pengen banget sampai kayak nggak bisa ngendaliin keuangan nih, Oke, udah oke. terus Oke. something wrong. Oke, berarti Something wrong di dalam diri. key poinnya, kata kuncinya adalah ketika kita hilang kendali atas sesuatu, itu problem sudah. Itu problem. Either hal yang positif seperti bahagia, kebanggaannya berlebihan jadi sombong ya. Nah, kayak gitu. Ya, betul-betul ya. Jadi memang kata kunci ketika kita tidak bisa kendalikan itu berarti something problem. Nah, contoh misalnya bro, kepahitan lah. Kita nggak suka atau apa, kecewa. Ini dalam konteks yang real aja, misalnya dalam suatu komunitas nih, apakah komsel, apakah gereja, atau tim pelayanan, misalnya nih dalam konteks rohani. Ketika kita kecewa, itu startnya dari mana? Kita mesti recovernya. Nah, apakah, ya gimana itu? Karena itu sering terjadi kan? Ekspektasikah atau siapa yang harus berubah, dia atau saya? Jadi kalau kita ngomong perasaan tuh masing-masing tuh ada triggernya kok. Oh, oke. Ada pencetannya. Ada tombol buttonnya ya, hot buttonnya ya. Oke. Perasaan itu. Nah, makanya waktu kita kalau di EQ ada satu bagian kita ngomongnya tuh emotional literacy. Emotional literacy itu kita belajar tentang what is emotion, terus perilaku itu kayak proses orang itu kok bisa muncul rasa di hatinya tuh, di otak kita apa yang terjadi, bla bla bla, itu semua tuh emotional literacy. Salah satunya kita juga belajar ngasih nama perasaan. Karena seringkali ngomong saya nih marah, padahal dia bukan marah, dia lagi kecewa. Marah sama kecewa beda, gitu, dua hal yang beda. Atau dia ngomong gua kecewa banget, padahal dia bukan kecewa, dia lagi sedih. Lain lagi tuh. Iya. Nah, itu aja kalau kita udah bisa memberi nama exactly apa yang kita rasakan dengan tepat, itu aja udah one step ahead. Karena kalau kita salah nebak penyakit kita, gua bilang, gua kena kanker otak nih. Padahal gua cuman pusing doang gitu ya. Gua kanker otak nih. Udah terlanjur kemo, udah terlanjur diapa-apain, ternyata ya lu minum Panadol aja juga sembuh gitu kan. Menarik. Iya. Kan kesalahan diagnosa. Yes. Nah, jadi kalau ini aku prolog dulu supaya teman-teman yang dengerin juga paham ya. Nah, aku bawa ujungnya kepada apa? Kecewa itu juga punya typicality. Punya hot button, orang tuh jadi kecewa. Nah, kecewa tuh muncul karena kita punya satu ekspektasi pada satu hal, tapi kenyataannya nggak gitu. Yes, ekspektasi. Aku expect ketua komselku tuh caring dong sama aku. Seminggu sekali WhatsAppin aku dong. Ternyata dia enggak. Makanya
kecewa gitu Oke, ya. oke. Nah, jadi kalau kita ngomong kekecewaan, which is nanti dari kekecewaan tuh pintu masuk ke banyak hal. Dari Oke. kecewa nanti bisa sakit hati, Yes. bisa Yep. benci, bisa dendam, marah, bisa pahit hati, wah kemana-mana. Jadi kecewa tuh kan pintu ya, Yep. pintu pertamanya Yep. masuk Yep. segala macam. Nah, jadi problemnya itu ada di ekspektasi kita. Oke. Supaya kita tuh expect manusia melakukan sesuatu yang seperti Tuhan. Nah, itu problem. Yes. Jadi kalau judulnya itu udah pendeta, Wah. hamba Tuhan, pelayan Hmm. Tuhan, pembicara rohani, apalah pelayan rohani, kita langsung di kepala kita tuh ekspektasinya tinggi banget. Yes. Ini orang nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh Yep. begini, nggak boleh begini. Begitu, oh dia begitu, wah kita kecewa, kita sakit hati. Oke. Ya sebenarnya kan salah sendiri ya. Padahal Alkitab kan sudah bilang, maksudnya tuh semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh dalam dosa, Yes. gitu kan ya. Yes. Jadi semua manusia itu udah broken gitu, Yes. tanda kutip. Yep. Nah Tuhan menolong kita supaya apa? Supaya kita tuh bisa apa ya, di tengah brokenness kita tuh kita masih bisa menunjukkan kasih Tuhan, kan ceritanya gitu ya. Yep. Yep. Tapi jangan lupa still brokenness itu part of our nature gitu. Iya. Yeah. Manusia itu beratnya salah satunya adalah brokenness itu. Yep. Jadi kalau one day kita melihat ada bagian yang broken dalam diri seseorang, ya there is human gitu, itulah manusia. Ya itu pasanganmu gitu, itu suamimu, itu istrimu, itu PKS-mu ya begitu gitu. Bukan berarti kita toleransi. Yep. Wah, dia bikin terus ya udah lah ya, dia manusia ya. Yep. Bukan Yep. begitu ya. Karena kita bisa paham bahwa namanya manusia itu nggak lepas dari kesalahan. Nah, ini ekspektasi kita yang perlu dibenahi. Ekspektasi itu berarti yang menjadi pintu awalnya ya. Berarti sebenarnya problemnya bukan di orang luar ya, bukan orang lain, tetapi karena kuncinya di kita, ekspektasi. Pengelolaan ekspektasi itu menolong banyak dalam mengantisipasi kekecewaan ya, Wan ya. Nah, Expectation management. yes, dan menariknya ekspektasi itu kalau kita salah ekspektasi kita sakit hati, tetapi buat orang lain menaruh ekspektasi tinggi itu menjadi beban buat dia. Itu yang seringkali Tuhan Yesus sudah mengangkat beban, orang lain kasih beban yang baru dengan ekspektasi. Ya, itu yang berat ya. Oke. Aku itu, nah ini cerita pengalamannya. Aku itu bertahun-tahun stres loh memuridkan orang. Kenapa ya, Mas? Aku stres, aku sampai bilang Tuhan harus ya muridin orang. Kalau bisa aku hidup sama istriku aja udah happy lah, nggak usah muridin orang, menggembalakan komsel, melayani, wah kan ribet ya. Udah kita nih nolongin, doain, nasehatin, dia salah sangka. Iya, benar. Malah ngamuk sama kita, jelek-jelekin kita. Sampai aku Tuhan yang kayak gini. Nah, dalam proses itu Tuhan banyak ajarin aku tuh dia banyak mengingatkan siapa suruh kamu taruh ekspektasi yang salah sama orang-orang ini. Kan yang memberikan perubahan itu bukan kamu. Jadi yang jadi juru selamat tuh bukan Iwan. Juru selamatnya tuh Tuhan Yesus. Iya. Kita seringkali merasa diri kita ini kayak Mesias. Wah, aku masuk ke hidup orang, aku akan membuat orang ini bertumbuh. Aku akan ajarin, aku muridin nih orang ini supaya dia ngalamin kemenangan. Wah, kita jadi tapi waktu orang ini nggak kayak seperti yang kita expect, udah diajarin kok nggak bisa, didoain kok nggak berubah. Wah, Mesiasnya stres. Lebih pahit sih Mesiasnya. Mesiasnya lebih pahit daripada yang diajar. Nah, Mesias gadungan, memang nggak punya kemampuan untuk jadi Mesias. Jadi makanya dari situ aku tuh benar-benar kayak udah belajar. Wah ya udahlah, berarti tugas gua ini udah nabur aja. Kasih aja. Orangnya berubah nggak berubah itu Tuhan. Itu timingnya Tuhan sendiri. Nah sejak itu saya udah stressless. Jauh berkurang stresku di pelayanan. Iya. Menarik juga. Sama pemimpin loh. Termasuk sama pemimpin. Oke. Sama penatua, sama penilik area, gembala area. Kalau dulu kamu pemimpin tuh harusnya gini. Nuntut ya. Kita kan di dunia buku ya, Ngov ya. Pasti banyak baca buku kan. Salah satunya kan leadership.
baca buku leadership tuh pemimpin harusnya ini 1, 2, 3, 4. Lah pemimpinku kok enggak? 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, 4. Ini pemimpinku pemimpin apaan? Ngamuk-ngamuk. Yes. Wah, lah makanya jadi stres sendiri. Betul. Jadi sekarang aku sih udahlah, kan Tuhan yang ngangkat jadi pemimpin. Ya Tuhan tahulah cara ngajarin pemimpinku lah. Yang penting bagianku apa, aku lakuin aja. Nggak pusing. Wah, itu mengurangi stres banyak banget. Iya. Lebih baik kita mengelola ekspektasi kita, pikiran kita, ketimbang kita mengelola orang lain ya. Masih mengelola, menuntut, mengekspek. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, Bro Iwan, menarik. Kamu tadi bilang bahwa tubuh itu akan mengekspresikan atau apa ya, sebagai saluran dari apa yang ada di dalam emosi. Emosi kita sakit, tubuh kita kelihatan. Nah, kaitannya antara, kita kan ada trikotomi ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kaitannya antara jiwa, perasaan dengan tubuh, itu seperti apa? Dan next-nya pasti aku akan juga tanya, pengaruh roh dalam jiwa itu apa? Karena kadang orang membedakan roh dan jiwa itu suatu hal yang terpisah. Jiwa itu seakan-akan tanda petik kedagingan. Makanya akhirnya kita menekan emosi, menekan ego, apa itu, sehingga akhirnya kita terlalu ngeroh, problema di emosi. Tetapi kita bahas dulu kaitan antara emosi dengan tubuh, Bro. Sejauh apa, Bro, kaitannya, Bro? Ya. Sebelumnya aku menyapa Kak Yosafat nih dari Sydney, Australia. Wow. Ada Kak Yosafat. Luar biasa. Dia juga bikin Diabalog juga nih Kak Yosafat nih. Cakep. Yes. Doakan ya segera ke Sydney saya Kak, setelah semuanya beres nih pandemi. Oke, nah kaitan roh, jiwa dan tubuh tuh aku kasih perumpamaan aja biar nggak pusing ya. Jadi anggap saja roh itu seperti sumber mata air. Dalam hal ini aku kasih perumpamaan kayak tandon air gitu ya, atau kayak pam. Sumbernya air gitu ya. Kita percaya kalau roh kita ini dikuasai Roh Kudus kan airnya murni, airnya bersih, airnya kan tahir gitu rohnya ya. Nah, jiwa itu kayak kerannya. Jiwa itu kayak putaran kerannya. Gitu. Nah, sedangkan tubuh itu adalah selang keluarnya. Jadi kalau airnya murni, tapi kerannya bermasalah, kerannya karatan atau kotor, kemurnian air itu nanti keluarnya bisa jadi kotor. Terkontaminasi ya. Makanya banyak orang gini ya, aku dapat visi dari Tuhan. Aku disuruh untuk menginjil, aku disuruh untuk berkhotbah, tapi jiwanya belum dipulihkan. Dia ada kemarahan, dia ada dendam, dia nanti akan menggunakan visi itu untuk melampiaskan problem di dalam jiwanya. Yang salah bukan visinya nggak salah, dia kotor, dia nggak salah. Tapi karena kerannya ini karatan, mengandung kotoran, akhirnya air yang murni tadi, visi dari Tuhan hikmat dari Tuhan tadi jadi tercemar. Nah, selang keluarnya itu tubuh kita itu dipakai menjadi alatnya. Begitu pula kalau jiwa kita udah sehat, kerannya bersih, airnya bersih, tapi selangnya mampet, ya nggak keluar juga itu. Nah, contohnya apa? Tubuh kita nggak sehat, kita sakit-sakitan. Dapat hikmat dari Roh Kudus, jiwanya sehat, tapi tubuhnya sakit-sakitan. Mau ngelayanin orang kan nggak bisa melulu. Akhirnya masuk rumah sakit terus kan, mampet kan jadinya. Ini tiga daerah yang kita tuh mesti urusin semua. Banyak orang Kristen tuh prinsipnya kan gini, yang penting doa aja, bro. Kita dalam hadirat Tuhan, kita doa terus, semuanya akan beres. Nggak gitu sih. Masalahnya kalau memang roh manusia roh saja cukup, ya Tuhan tidak akan memberikan kepada kita tubuh dan jiwa gitu. Gentayangan aja, roh aja udah gitu kan. Nah, tapi kenapa ada tubuh dan jiwa? Pasti ada alasannya dan kita mesti urusin memang. Banyak orang Kristen nggak ngurusi kesehatan, makan samcan terus, nggak pernah olahraga, ya kan, nggak pernah ngurusin tubuh, makanya akhirnya kurang maksimal. Nah, yang lebih parah, nggak ngurusin jiwa. Nggak ngerti tentang jiwa bagaimana. Nah, jadi ini 3 tahapan.
Aku kasih perumpamaan satu lagi sebelum kita nanti jawab Ingolf nanya yang lebih dalam lagi yang soal tadi ya. Tubuh itu ibaratnya kayak mobil. Jiwa itu yang pegang setir, supirnya. Roh itu GPS-nya atau Google Maps-nya. Oke. Nah, kalau GPS-nya benar, dia akan memberikan suara. Makanya hiduplah oleh roh. Oh, ya. Dengarlah GPS-nya itu yang benar gitu, jangan GPS abal-abal. Sesat nanti malah. Belok kanan, belok kiri. Ya. Tapi supirnya kalau nggak benar, walaupun GPS-nya udah bilang belok kanan, supirnya bisa belokin kiri. Wah, itu jiwanya nggak benar tuh. Nah, tubuh cuma ngikut. Jadi kalau mobil nabrak, yang salah bukan mobilnya, yang salah supirnya. Nah, jadi kalau tubuh kita ini sampai obesitas, terus kemudian kita kena diabetes dan sebagainya, yang salah bukan tubuh kita. Yang salah kita gagal mengendalikan keinginan-keinginan jiwa kita. Oke. Nah, kenapa kalau lu gagal mengendalikan keinginan jiwa, lu nggak ikutin sih suara GPS-nya, lu bikin GPS sendiri sih. Nah, kurang lebih tuh gambarannya kayak gitu loh. Kalau kita ngomong roh, jiwa, tubuh tuh gambarannya kayak gitu. Karena banyak orang Kristen cuman yang penting dengerin suara Roh Kudus, yang penting dengerin suara Roh Kudus. Tapi kenapa lu nggak jadi-jadi juga? Karena jiwa lu bermasalah. Makanya kalau di Abalov itu kan ada SPK, TG, Gathering. Salah satunya yang diberesin itu kejiwaan juga di situ. Bukan cuma kejiwaan. Gitu. Berarti itu 3 kesatuan ya. Kayak Tritunggal aja, Trinity ya. Semuanya saling terkonek. Satunya error, pengaruh ke semuanya itu pasti. Dan semuanya bisa correlate satu dengan yang lain. Nah, memang kadang seringkali jadi problema itu ketimpangan. Orang terlalu fokus ke roh aja, jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya nggak dikelola. Jadi ya kadang berjalan di atas air terus gitu kan istilahnya kan. Nah itu juga kadang kita perlu waspadai juga ya. Karena kan kita dimensinya juga horizontal, vertikal juga. Up in out lah ya bro ya. Up in out. Seperti itu. Nah. Tapi bahasanya bahasa Abalov semua. Iya, untuk narasumbernya pemimpin Abalov juga nih. Jadi kan kita sudah gak roaming kalau ngomong-ngomong soal kayak ginian. Nah bro, terus kemudian ya tadi yang berikutnya. Tadi kan itu bicara tentang kesatuan. Nah terus gimana cara keseimbangan antara roh sendiri, jiwa sendiri. Karena kalau kita fokus jiwa terus, ya akhirnya kita jadi apa namanya ya, filosofis kayak atau humanis kayak atau apa kayak. Tapi kalau ngeroh juga akhirnya juga nggak bisa jadi garam dan terang yang efektif kan. Apa yang menarik tadi kamu bilang tadi bro, tandon airnya murni, tapi kalau salurannya sudah ada kotor, itu airnya murni akhirnya jadi beracun juga kan ya. Firman Tuhannya benar, tapi kita pakai buat ngekat orang, kita pakai ngejudge orang. Nah kayak gitu-gitu tuh bro. Nah gimana gitu? Fenomena seperti itu gimana bro? Makanya 3 wilayah ini kan kita perlu belajar yang Contohnya tuh kayak pola tidur yang sehat itu seperti apa? Aku nih. Pola makan, nutrisi, misalkan nutrisi makanan, olahraga yang cocok untuk usia tertentu dengan tipe tubuh tertentu. Itu kan semua ada ilmu. Dan to be honest, itu tidak ditulis di Alkitab. Kan Alkitab itu not a science book. Alkitab tidak ditulis untuk menjadi science book. Gitu kan. Walaupun Alkitab ada histori, ada sastra, ada teologi, ada dokumentasi, tapi dia bukan sains. That's why kenapa banyak ilmu pengetahuan yang tidak termaktub di dalam Alkitab, walaupun Alkitab secara prinsip mengandung itu. Secara prinsipnya ada. Tapi secara detail knowledge-nya tidak ada. Dan kalau ada amsyong kita pasti nggak mau baca Alkitab. Bayangin di Alkitab ditulis tentang otak, syaraf, apa segala macam. Siapa yang mau baca? Anatomi. Nah, makanya. Jadi kita perlu belajar. Itu soal tubuh kan. Kita perlu belajar. Nah, soal emosi juga ada lagi ilmunya.
bagaimana kejiwaan, kesehatan mental, perilaku emosi ya. Salah satunya contohnya orang tuh kalau sudah dikuasai emosi 100%, ya. Jadi emosi itu kan kayak kadar. Ada levelnya ya. Naik turun. Nah, kalau udah 100% mentok, kita kena kuota gitu ya. Otak kita nih langsung shutdown akal budinya. Kita setara seperti binatang yang tidak punya akal budi. That's what happened. Nah, itu kan science. Itu kita tahu ilmu itu dari mana? Penelitian bertahun-tahun para ilmuwan meneliti perilaku otak manusia. Makanya waktu orang emosionalnya sudah nabrak plafon mentok, dia bisa bunuh suaminya, istrinya, anaknya, dimutilasi apa segala macam. Terus habis sadar, loh, kok gua bunuh ini orang? Nah, karena dia untuk sesaat dia kehilangan kemanusiaannya, dia udah bukan manusia lagi. Primitif ya. Otak primitifnya yang menguasai ya. Basic instinct, itu kan science. Yes, betul. Pengetahuan tentang kejiwaan. Which is kalau kita nggak tahu ini, itu sebabnya kenapa banyak KDRT. Nggak ada orang tuh suami istri lagi makan bareng, ketawa-ketawa, tiba-tiba gaplok istrinya gitu ya. Nggak ada lah. Butuh orang itu sampai distimulate dulu, emosi tertentunya, sampai jebret nabrak plafon, dia nggak bisa menguasai diri. Nah, maka kemudian primitifnya dia yang mengambil alih. Bisa hajar atau bisa tinggalin, lari. Menarik ya, animal instinct akhirnya ya. Itu. Nah, kita baca Alkitab tuh biasa, ada nggak prinsip itu? Ada. Lambat untuk marah, itu kan maksudnya itu sebenarnya. Tapi secara praktikal detailnya kan tidak dituliskan karena memang Alkitab bukan buku untuk itu gitu. Nah, kita perlu belajar yang kayak gini-gini. Orang Kristen perlu belajar supaya apa? Supaya kebenaran Alkitab itu semakin mudah dan tajam diaplikasikan. Karena kita ngerti praktikalnya. Banyak orang Kristen cuman bisa ngomong, ya kamu lambat marah lah, kamu harus lambat marah. Iya bro, gimana bro lambat marahnya? Iya, betul. Lu ajarin gua gimana lambat marahnya. Gitu. Nah, nggak ada. Itu kita mesti belajar 1, 2, 3 step-nya. Nah, itu Wan, masalahnya. Kita seringkali terjebak pada missing link. Misalnya, kita contoh lah ya, misalnya apa ya? Seringkali yang jadi missing link itu misalnya kita menjadi kepala bukan ekor. Itu kan pasti ada prosesnya kan. Nggak kita doa tiba-tiba langsung kita jadi kepala. Atau misalnya mengampuni, kamu harus mengampuni 70 kali itu kita tahu. How-nya kita nggak tahu. Sehingga akhirnya kita stres. Maksudnya ketika kita tahu, ketika kita berada pada suatu situasi di mana kita butuh mengampuni, kok aku nggak bisa mengampuni ya? Akhirnya kan mengantem ke lain. Kita merasa berdosa, kita merasa menyalahkan diri sendiri, nambahin masalah akhirnya kan? Nah, kayak gitu-gitu tuh bro. Bener, karena kita merasa kayak kita firman Tuhan tuh menjadi sesuatu yang mustahil kan? Itu jadi stres gitu. Betul. Jadi orang Kristen tuh melakukan banget untuk melakukan banyak hal yang kita nggak bisa. Nggak bisa tuh lakukan. Bukan nggak bisa. Kita nggak tahu. Karena kita belum tahu caranya. Alright. Nah, karena kita tidak diperlengkapi dengan hal-hal yang sifatnya itu sudah ke arah how to di lapangan gitu kan. Nah, makanya saya tuh selalu percaya bahwa Alkitab itu menjadi dasar yang tidak tergoyahkan. Itu the foundation, that's the basic, that's the the essential, the core-nya. Tapi untuk kemudian kita bisa lebih tajam lagi, kita perlu belajar hal-hal yang lain. Ya, contohnya kayak ini paling simpel gitu. Tuhan memberikan berkat pada waktu kita tidur. Ada ya ayatnya itu. Nah, berarti simple things-nya gini loh. Udah, lu tuh tidur aja, nggak usah stres, nggak usah overthinking, nggak usah khawatir. Lu tidur aja, karena Tuhan memberikan berkat pada waktu kamu tidur, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, Dia bekerja. Iya, ngerti. Gua juga pengennya gitu. Gua juga pengennya mau tidur. Siapa sih yang pengen mau tidur malu pikiran? Nggak ada yang pengen gitu kan. Tapi mesti gimana?
muncul terus di kepala gua, di pikiran. Nah, sekarang lagi tren ya istilah overthinking ya. Overthinking kemudian membuat orang jadi insomnia dan macam-macam gitu. Nah, gua mesti gimana? Nah, itu kita mesti pelajari lebih dalam lagi di area-area kejiwaan ini. Walaupun ayat Alkitab ada memberikan clue beberapa hal, ada. Tapi tetap harus kita juga belajar ilmu-ilmu lain lah, supaya semuanya itu jadi lebih tajam lagi. Nah, menurut gua tuh di sini. Ya, karena seperti yang Bro Iwan tadi sampaikan, bahwa firman Tuhan, kebenaran firman itu sebagai landasan fondasinya. Ilmu semuanya itu di atasnya untuk memperkokoh, istilahnya menjelaskan apa yang Tuhan maksudkan firman Tuhan itu secara relevan dan membumi kan ya. Nah, seringkali kan Wan, masalahnya kita salah sangka kan, hal-hal seperti itu seakan-akan tabu. Seakan-akan tabu karena ya apakah itu kan duniawi. Nah, pemisahan duniawi rohani itu kadang-kadang yang membuat kita juga menjadi pribadi yang nggak aware, nggak bisa peka terhadap hal kayak gitu ya. Nah, terus kita sebagai anak Tuhan harusnya gimana nih? Ada pemikiran bahwa sains itu bertentangan dengan Alkitab. Nah, ini salah sebenarnya. Ini sebuah salah berpikir ketika kita berkata bahwa ilmu pengetahuan itu memusuhi Alkitab. Makanya kita khawatir anak kita nih kalau makin pinter makin nggak rohani dia. Karena ilmu pengetahuan seperti arahnya berbeda. Salah. Ilmu pengetahuan itu mengkonfirm Alkitab. Sejauh ini kalau aku belajar, science always confirming Bible. Nah, cuman memang di dalam science ini ada yang menyamar menjadi science. Jadi kalau kita ngomong ilmu pengetahuan itu ada yang namanya hukum, ada yang namanya teori. Kalau hukum itu misalkan hukum gravitasi itu sudah menjadi hukum. Prinsip ya, tatanan ya. Disebut hukum kalau orang itu sudah bisa memetakan prosesnya dan mengulangi lagi dan hasilnya pasti sama. Maka itu disebut hukum. Nah, tapi kalau teori itu sama kayak aku berpikir gini, habis IG live ini Indov akan traktir aku makan. Itu teoriku. Belum tentu terjadi. Iya, betul. Bisa iya, bisa tidak. Betul. Nah, kan di dunia banyak sekali teori. Salah satunya teori evolusi. Teori apa? Law attraction. Betul. That's science. Walaupun di sekolah kita dimasukkannya ilmu pengetahuan alam, teori evolusi dan beberapa hal. Tapi itu sebenarnya belum menjadi science. On the way to the science, tapi never confirm. Siapa yang bisa mengkonfirm tentang evolusi? Kita nggak pernah lihat dan nggak bisa mengulanginya lagi. Sampai seumur hidup, it will be sebuah teori aja. Kayak teori konspirasi itu loh. Corona itu disebarkan oleh Amerika. Gini. Ya, itu bukan sains kan. Itu kan teori gitu. Nah, bro, jangan seperti kita salah gitu. Teori. Science itu always confirm Bible. Nah, teori dan hukum atau teori dan tatanan prinsip hukum itu sesuatu yang sudah pasti. Kalau kita bawa balik lagi ke tema kita tentang emosional, berarti memang ada tatanannya. Kalau kita semisal problem emosi, kita harus tahu dong ya, hukumnya, prinsipnya, tatanannya seperti apa supaya kita bisa ngerti. Nah, bisa dijelaskan nggak bro tentang itu? Atau contoh praktisnya yang sering kita hadapi deh tentang kalau dalam dunia komunitas kekecewaan, kalau dalam situasi bisnis, kerjaan, finansial, takut. Nah, itu cara overcome-nya gimana? Dalam kita supaya bisa menang dengan mengikuti hukum atau prinsip yang sudah pasti itu. Bukan teori sih sebenarnya. Satunya ya, di dalam dunia kecerdasan emosi itu ada hukum-hukum emosi juga. Salah satu hukum dari sekian beberapa ya. Hukum emosi yang paling sering terjadi itu gini. Apa yang kita rasakan itu real. Itu nyata. Itu bukan ilusi. Misalkan aku kesel ya. Itu gue kesel banget. Itu perasaan kesel itu real loh. Itu nyata. Itu bukan ilusi. Walaupun Indra nggak ngerasain. Kok lu kesel begitu, ngapain sih, gua aja biasa aja, kok lu kesel. Nah, kita seringkali menganggap ini orang mengada-ada karena gua nggak ngerasain perasaan yang sama. Itu cuma lu perasaan adik saja kan gitu ya. Padahal sebenarnya real bagi orang itu. Nah,
Tapi walaupun perasaan itu real bagi saya, tapi perasaan saya tidak selalu sesuai dengan realita. Nah itu. Alright, kita harus paham itu dulu ya. Walaupun gua nih ngerasa kesepian, tapi belum tentu gua itu sedang ditinggalkan sendirian. Oke. Walaupun real nih, rasa kesepiannya real, aku merasa sendiri, real. Sampai rasanya pengen mati, merasa sendiri. Tapi belum tentu kenyataannya gua tuh sendiri. Menarik. Banyak ya anggota Komsel yang kayak gitu ya. Aku merasa ditinggalkan, aku merasa diabaikan, aku merasa tidak dianggap. Padahal kenyataannya nggak ada yang ninggalin lu. Iya. Tapi memang pendekatannya kita nggak boleh ngomong, itu cuma perasaan lu doang. Lu jangan ada. Karena bagi dia itu nyata. Yes. Maka kenapa sih orang Kristen perlu belajar hukum ini? Karena apa yang kita rasakan tidak selalu represent kenyataan. Betul. Jadi kalau kita merasa terluka, jangan selalu berpikir ada orang yang sedang melukai kita. Oke. Karena jangan-jangan nggak ada. Cuman kita merasa terluka aja. Nah, dengan menyadari hukum ini saja, kadang-kadang kita bisa pulih. Yes, betul. Oh iya, ini kan perasaan yang muncul di dalam aku yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Ya, betul. Coba aku confirm deh, aku tanya deh kepada PKS-ku. Bener nggak aku diabaikan? Bener nggak kalau kayak gini kalian tinggalin aku? Yes. Karena yang aku rasakan kayak gitu. Nah, ketika kita berdialog, ngobrol, beng, itu perasaan bisa hilang nanti. Ya, betul. Ternyata enggak ya. Oh, ternyata ini cuma salah asumsi, persepsi, bla 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 bla. Hilang perasaan ditinggalkan. Iya, betul. Pulih kita. Iya. Hanya kita tahu hukum ini, lalu kemudian menerapkannya, gitu kan. Cakep. Bayangin, ini cuma satu hukum kok, masih ada gitu yang lain. Ini ya, gitu. Aku jadi teringat, Wan. Ketika kita tahu, kamu bicarakan, kita menyadari, tahu tentang hukum ini, dan kita kira tahu kebenarannya. Oh, ternyata apa yang aku rasain belum merepresentasikan kenyataan. Aku jadi ingat ayat, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita tahu benar-benar ya, oh ternyata kebenarannya itu seperti ini. Karena kalau teori itu bukan kebenaran, tapi kalau sudah hukum, itu pasti sudah kebenaran kan. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan ya, kita lepas dari kekecewaan, sakit hati, ya seperti itu. Nah, aku jadi teringat, sehat emosional serupa Kristus. Serupa Kristus dalam hal emosi itu seperti apa, Wan? Emosinya Kristus sendiri gimana? Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Sebenarnya yang kita lihat itu, Kristus itu satu yang paling kelihatan, dia tidak pernah kehilangan kendali atas dirinya. Yes, oke, cakep. Semua keputusan dan semua yang keluar dari mulutnya itu by choice. Memang dia milih mau ngomong itu. Memang dia milih mau kayak gitu. Jadi dia tidak disetir oleh ledakan atau dorongan. Ngeselin banget ya nih orang-orang ya, gua kepret aja nih ya gitu. Terus kok gua kelepasan sih, gua kepret, nggak ada. Itu nggak ada. Gitu. Semuanya itu by choice. It means menunjukkan apa? Dia very conscious gitu, dia sangat sadar. Bahkan dia mati aja, dia memilih gitu. Alright. Kata-katanya kan waktu Paskah kan aku menyerahkan, bukan diambil nyawanya, Yesus yang kasih diserahkan. Karena dia by choice semua. Nah, jadi goal kita di dalam keserupaan jiwa kita dengan Kristus itu adalah bagaimana kita bisa memiliki kendali atas perasaan kita, sehingga keputusan, perkataan, sikap kita itu by choice. Kita nggak kelepasan, kita nggak celah gitu tanda kutip. Aduh, kelepasan gitu kan. Walaupun natur manusia broken, memang ya kita pasti akan masih kelepasan. Tapi setidaknya kita bertumbuh. Kalau dulu kelepasan berkali-kali, sekarang mulai di beberapa area udah enggak. Beberapa kita sudah sangat sadar sekali memilih. Nah, itu goal keserupaan Kristus di dalam kejiwaan. Berarti kalau semuanya based on consciousness, kesadaran penuh tentang pilihan-pilihan yang kita buat, disitulah free will itu menjadi sesuatu yang sangat ini ya, free will itu yang benar-benar dari Tuhan sinkron ya.
Karena Betul. free will itu keputusan kita, tetapi berdasarkan pengenalan tentang Tuhan, sehingga akhirnya pilihan-pilihan kita juga akhirnya pilihannya Tuhan. Relasinya ke sana ya, akhirnya ya. Betul. Jadi nanti itu orang Kristen kalau dia bisa stabil jiwanya, dia bisa terkontrol jiwanya. Nanti yang dari roh yang dari tandon tadi itu bisa keluar beneran. Yes. Karena kan kita jelas, kita memilih kan. Yeah. Aku memilih Roh Kudus suruh ini, aku memilih lakukan itu, walaupun dorongan perasaannya lain nih. Oke. Ya, kesel banget sama nih orang, pengen gampar nih orang, tapi karena aku masih conscious, aku masih bisa mendengar Roh Kudus bicara. Nggak usah doain dia aja. Oh ya udah, aku doain. Walaupun yang di dalamnya kayak masih jiwanya bergelora gitu kan. Kan itu peperangan kita setiap hari kan di situ ya. Battlefield in our mind ya. Kita kan ketika kita bisa memilih hidup oleh roh ketimbang oleh daging. Yap. Di mana battlefield utamanya kan di jiwa, pikiran dan perasaan sebenarnya. Oke. Kita mesti menguasai itu. Yap. Makanya orang yang bisa menguasai dirinya melebihi pahlawan yang merebut kota. Ya karena memang susah banget. Nah, memang butuh skill sekali gitu untuk melakukan itu. Nah ke sana nggak kaitannya. Mengendalikan atau kita berada dalam consciousness yang benar, kesadaran ilahi dalam diri kita. Mungkin kalau kita pinjam istilah rohani itu mungkin berjalan dalam roh kali ya. Berjalan dalam kesadaran, tuntunan Roh Kudus kali gitu kali ya. Nah, simpelnya Wan, kekuatan apa atau apa yang bisa mendorong kita untuk kita berjalan dalam consciousness Tuhan? Karena seringkali kan kita ada banyak hal dalam kepala kita kan. Kadang seringkali kita nggak sanggup untuk membuat pilihan-pilihan yang benar. Nah, menurut kamu apa kekuatan kita untuk kita bisa terus berjalan dalam kesadaran, terus berjalan dalam keserupaan Kristus berkaitan dengan emosi, berkaitan jiwa, pikiran, dan kehendak kita? Nah itu kan seperti yang aku bilang tadi, kebanyakan dari kita karena kita belum tahu caranya dan jarang dikasih tahu hal-hal seperti ini. Padahal sebenarnya waktu kita belajar, kayak aku dari sejak 2008 resign dari tempat kerja bareng Ingolf itu ya itu kan titik start itu tuh. Yes. Emosi itu di situ. Begitu aku move, kemudian masuk, nah itu aku mulai ketemu kecerdasan emosi, belajar. Di situ aku nemuin banget loh, ternyata loh, kan ini yang dibilang Alkitab semua, tapi ini dalam bentuk how to do it gitu, gimana cara ngelakuinnya gitu. Wah, jadi aku merasa sangat bertahun-tahun sejak hari itu tuh belasan tahun itu sebuah perjalanan kayak foundationnya udah jelas banget. Terus ini kayak next step gua dituntun untuk oh ternyata yang namanya menjadi tenang, be still, supaya engkau tahu Tuhan itu seperti apa, and know that I am God gitu ya. Itu tuh gini gitu ya. Oh ternyata lambat untuk marah itu gini. Oh ternyata itu tuh semua ada caranya. Nah maka menurutku memang kita orang Kristen mesti diperlengkapi ya. Kalau ditanya gimana caranya, banyak hal sekali. Tapi satu aja adalah memulai disiplin emosi yang sehat. Disiplin emosi yang sehat itu maksudnya apa? Kayak kita tubuh kita kan ada disiplin tubuh ya. Tidur jam berapa, makan teratur, makan apa, kemudian olahraga berapa lama, itu kan disiplin tubuh yang sehat. Nah disiplin jiwa yang sehat itu juga ada. Beberapa hal misalkan kayak apa yang masuk di pikiran itu kita mesti filter. Terus kemudian kita memilih untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang selalu memang sudah kita tetapkan, kita pilih. Disiplin yang tanpa sadar kita tuh sebenarnya renewing jiwa kita dan juga shaping jiwa kita. Punya kekuatan sendiri. Waktu kita mau praktekin. Waktu kita udah in the battlefield, kita butuhkan untuk menjadi tenang, kita udah saatnya mau praktekin, kita punya energinya. Karena sudah dibangun disiplinnya. Sama kayak atlet, waktu dia mau bertanding, dia udah punya kekuatannya. Karena dia setiap harinya udah bangun disiplin hariannya itu. Nah, jadi menurutku disiplin harian itu bukan cuma yang rohani aja. Berdoa, baca Alkitab wajib. Itu sih jangan ditinggalkan pasti. Tapi kan itu hanya membangun kekuatan di dimensi roh.
Yep. Nah, harus ada disiplin kejiwaan juga yang kita tuh harus bangun. Oke. Salah satunya yang aku tadi udah cerita itu, Ya, apa yang ya. masuk di kepala. Karena seringkali kita nggak filter lagi apa yang masuk di Itu kepala. Filipi 4 ayat 8 dong ya? Apa yang baik, apa yang manis, itu ya? Nah, itu ayat favorit tuh, bener untuk... Makanya kan setelah kita ngobrol begini kan sangat biblical sekali sebenarnya. Yes, bro. Very, very biblical, betul. Berarti memang ayat Alkitab tuh relevan ketika kita tahu ininya ya, apa how to-nya, kaitannya, relevansinya, sehingga akhirnya itu benar-benar firman Tuhan itu membumi ya, kebenaran itu membumi. Tapi tadi ketika kamu ngomong kuncinya adalah kita melakukan disiplin emosi, itu aku pikir kamu ngomong disiplin rohani. Oh, ternyata bukan disiplin rohani, disiplin emosi. Berarti memang pengendalian diri, pengendalian emosi itu bukan sesuatu yang tanda petik supranatural ya. Itu butuh latihan ya. Ada kaitan. Ada kaitan gimana tuh? Dengan roh. Jadi memang tubuh jiwa roh kan kait-mengkait ya semuanya ya. Terutama bagian rohani itu kan esensial sekali. Jadi makanya aku tuh percaya gini, orang yang rohnya itu benar-benar sehat dan kuat, dia akan mengalami pertumbuhan kejiwaan. Oke. Walaupun dia mungkin nggak belajar IQ, tapi sebenarnya Roh Kudus itu kan bisa menolong ya, bisa menolong karena kan ngasih tahu, memberikan hikmat. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, IQ akan sangat jauh lebih cepat lagi. Alright. Gitu kan. Tapi aku tuh percaya gini, orang-orang yang dalam hadirat Tuhan, yang dia dekat sama Tuhan, kejiwaannya itu akan mengalami renewing dari waktu ke waktu. Oke. Gitu. Oke. Jadi menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya, kalau ada orang yang kelihatannya itu sangat rohani, dia kayaknya doa terus, penyembahan terus, bahasa terus, tapi kok sangat sulit untuk mengendalikan perasaan. Itu. Nah, itu juga kita mesti apa ya, memeriksa ulang kembali apakah doa yang dia lakukan itu benar-benar doa yang ataukah hanya sebuah ritual yang ya doa ya Tuhan. Yep. Nah, Wan, di penghujung diskusi kita ada satu pertanyaan nih, mungkin bisa sebagai penutup juga. Ada pertanyaan dari akun Gladirek. Pak Yosua Iwan mau bertanya, bagaimana tetap bisa sehat emosi dengan tipe temperamen yang berbeda-beda setiap orang? Nah, bro kan MBTI, DSC expert nih. Nah, gimana kita sehat emosi dengan berbagai temperamen yang berbeda? Seringkali kan jadi konflik ya, perbedaan-perbedaan. Tiap temperamen itu punya blind spot. Oke. Contohnya kalau orang dominan ya, kolerik, itu blind spot dia itu sebenarnya ada di social awareness. Dia itu nggak terlalu ngerasain orang lain perasaannya mau gimana kok nggak pusing ya, gitu kan. Iya betul. Makanya kan dia neken orang ya neken aja gitu, tanpa bersalah ya, orang yang ngomelin aja. Innocent dia nggak pernah memposisikan diri kalau gua diomelin kayak gitu seperti apa ya rasanya ya. Nah itu blind spot. Blind spot orang kolerik. Makanya musuhnya banyak dan orang selalu bilang dasar nggak ngertiin orang apa segala macam. Nah, which is mungkin bagi si orang kolerik ini ya biarin aja musuh gua banyak nggak apa-apa. Tapi mungkin ada waktunya juga nanti dia akan ngerasain, aduh kalau musuh kebanyakan juga repot juga. Yes. Nah itu kan bisa. Nah, jadi tiap temperamen itu punya blind spot yang kita perlu pelajari semuanya, bukan cuma temperamen saya. Semuanya perlu dipelajari supaya apa? Supaya aku tahu, oh aku tuh ternyata blind spotnya ini. Pantesan orang kok kayak gitu sama gua. Oh ternyata orang ini blind spotnya kayak gini, pantesan dia kok kayak begitu. Kan orang stabil tuh blind spotnya kan nggak enakan. Sungkan. Sungkono kata bos kita dulu. Itu kan blind spot gitu kan. Kita tahu ini orang blind spotnya itu. Maka kita bisa nolong dia dengan cara, bener ya, kamu minta bantuan ini, kamu butuh ya ini. Nah, jadi kita menolong dia untuk mengeluarkan apa yang dia enak bisa untuk ngomong gitu. Nah, jadi disitulah sebenarnya kaitan temperamen dan kecerdasan emosi. Kita bisa belajar temperamen kita apa, blind spotnya apa, lalu kita working on itu. Yes. Itu menjawab sekali ya, blind spot. Blind spot itu kata kuncinya. Kalau kita tahu blind spotnya, yaitu akhirnya otomatis masalahnya
resolve sendiri ya. Nah, oke, Wan. Sebagai penutup, closing statement buat kita semua yang ada dalam Abatok sore hari ini yang bisa kamu sampaikan apa, Wan? Supaya kita bisa ambil simpen dalam hati kesimpulan diskusi kita pada sore hari ini. Aku tuh belajar ya setelah sekian tahun sekarang ini ya, kan kita ini berdua kan memasuki kehidupan paruh baya ya. Life begin at 40, bro. Life crisis gitu ya. Yes. Paruh baya. Aduh. Tuh zaman kita masih kerja bareng tuh, gua tuh nggak percaya. Aduh, orang paruh baya tuh apa? Iya sih, mitos. Kayak gini, muda terus. Gitu. Iya, kayak brother lah kita muda terus. Nah, jadi di paruh baya ini satu hal yang gua temukan ya. Hidup kita sebagai manusia itu ternyata porsi perasaan, porsi jiwa itu besar sekali peranannya gitu. Kita tuh satisfied dengan hidup atau enggak, perasaan kita bermain di situ. Kita itu bisa bahagia menikmati hidup apa enggak, jiwa kita yang berperan gitu ya. Terus kita tuh sering ribut sama orang apa enggak, jiwa kita yang berperan lagi. Lalu aku amati orang-orang tuh ada yang banyak sekarang pengen bunuh diri lah, lelah hidup lah, apa segala macam lah. Itu kan semuanya jiwa semua ya. Ternyata sepanjang kita hidup tuh urusan dengan jiwa itu sangat apa ya, tak terhindarkan banget dan all the time lah. Nah jadi kalau kita nggak belajar mengelola itu, ya kita akan babak belur gitu hidup. Karena seterusnya hidup kita tuh ketemunya itu terus dengan urusan jiwa terus. Nah kalau kita nggak invest diri untuk belajar di situ, melatih diri di situ, membangun diri kita di area itu, ya hidup ini akan berat sekali. Hidup ini akan banyak ketidakbahagiaan walaupun kita mungkin punya Kristus loh. Makanya kita menjumpai banyak sekali orang Kristen yang pengen bunuh diri, nggak bahagia, stres. Kenapa? Mereka bertanya, loh aku punya Kristus, katanya Kristus adalah segalanya. Tapi kok tetap begini hidupku? Nah, karena mereka miss. Ada satu bagian yang kita mesti working on it, yaitu kejiwaan kita. Hopefully sore hari ini kita ngobrol begini, muncul awareness. Oh ternyata ini penting, ini very biblical ya. So mulai cari-cari, belajar gimana caranya. Itu sih kok pesannya. Wow, thank you banget. Aku pribadi mendapatkan banyak hal, Wan, tentang consciousness, disiplin emosi, tentang missing link antara hal rohani, emosi, dan juga tubuh. Itu membuka kita wawasan aku pribadi, dan aku percaya teman-teman semua juga terbuka wawasannya pentingnya pengelolaan emosi untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus itu adalah pribadi yang sangat in control dalam hal emosinya. Oke, Wan, thank you banget. Ini precious moment nih. Beberapa hal aku info bentar. Oke, siap. Mungkin kalau misalkan ada yang mau lebih mendalami, kita nanti bulan November akan buka kelas Certified EQ Practitioner. Cakep. Nah, itu 3 hari. 3 hari kita akan belajar dari from A sampai Z semua hal tentang emosi, dan sangat deep sekali di situ, banyak terapi dan prakteknya. Kita lagi berdoa semoga bisa dilaksanakan secara onsite. Karena kita udah 2 tahun ini libur karena ini kelas nggak bisa di onsite, di online, jadi harus onsite. Kontaknya kemana, bro? Kayaknya tuh nanti daftarnya bisa ke Instagram ini, Serupa Kristus, tanya-tanya, atau bisa ke Instagramku aja, Joshua Iwan Wahyudi. Siap. Atau kalau mau lebih ringan, bisa baca bukuku, judulnya #Cerdas Emosi. Cakep. #Cerdas Emosi. Nah itu very light, itu very practical. Nah itu yang mungkin bisa start dari situ selain follow Joshua Iwan Wahyudi di Instagram. Sip. Itu, info dari aku. Bro, thank you. Teman-teman, semoga diberkati semua. Jangan lupa minggu depan kita tetap ada. Setiap Sabtu sore, minggu depan kita temanya berbeda lagi, yaitu bersama dengan temanya dulu, yaitu Simfoni Dua Hati. Narasumbernya yaitu Pendeta Stefanus Suyono dengan buku bestsellernya Kasaloma Marriage. Jadi jangan lewatkan minggu depan juga. Iwan Wahyudi, thank you banget. Reuni kecil kita di sini. Thank you ya, God bless you. Sukses buat semuanya, salam buat istri juga.
Bye teman-teman semua. God bless you all. Bye-bye.